Khalil. Terus buat Bapak Mukholil. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati founder dan co-founder SSW Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari yang senantiasa mari kita doakan. Mudah-mudahan beliau selalu mendapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Divisi Training SSW AA Rijal Fahmi Ramadan yang juga sama-sama kita doakan beliau selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati juga Ketua PIC 1 sampai dengan 33 yang juga sama-sama kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga yang saya hormati para leader hebat dari Smart Club 20, Smart Club 150, Smart Club 500 dan Smart Club 1000 yang juga sama-sama kita doakan mudah-mudahan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pula pada yang terhormat reseller Best Corporation dan calon reseller Best Corporation yang senantiasa selalu mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya pada malam hari ini kita semua masih diberikan suatu nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Untuk itu, pada malam hari ini kita sama-sama dapat hadir dan mengikuti kegiatan yang sangat-sangat berharga ini, yaitu dalam rangka seminar online bisnis syariah. Adapun tema pada malam hari ini yang akan saya insya Allah akan saya bawakan yaitu dengan tema memiliki kendaraan dan rumah dengan cara cash. Mudah-mudahan tema ini membawa motivasi kita bagaimana sih kita supaya dapat memiliki kendaraan dan rumah dengan cara cash. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, untuk pertanyaan apakah Bapak Ibu juga ingin seperti apa yang dicantumkan dengan tema pada malam hari ini? Bagaimana Ibu Bapak? Ingin Ingin. sekali. Ingin. Sekali. Alhamdulillah sama juga dengan kami sebagai pematerinya juga saya ingin sekali mendapatkan kendaraan dan rumah dengan cara cash. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam seminar online bisnis syariah ini yaitu kita sama-sama dari komunitas anti riba. Komunitas anti riba ini di dalamnya adalah ada SSW Smart Synergy World. Smart Synergy World adalah dengan tagline-nya semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. SWC ini difonderi oleh yang terhormat Haji Habib Masturi Firmansyah dan co-foundernya Umi Hajah Elis Rasnani. Beliau berdua mengajak kita untuk hijrah
dari apa yang namanya riba, Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, riba itu sangatlah besar dosanya Bapak Ibu. Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah Subhanahu wa taala firman yang kurang lebih artinya bahwasanya kita dihalalkan untuk jual beli dan diharamkan riba Bapak Ibu sekalian. Jadi riba di sini Bapak Ibu itu sangatlah besar dosanya. Di sini ada 73 macam dosa Bapak Ibu sekalian. Dosa yang paling kecil Bapak Ibu, yaitu selainnya kita berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dalil. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu marilah kita sama-sama beristighfar dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni dosa kita dari riba. Untuk itu mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah. Rabbal Astaghfirullah min al-khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kita sama-sama mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala daripada dosa riba. Bapak Ibu, bagaimana sih cirinya kita riba itu, Bapak Ibu? Ciri riba itu ada tiga, Bapak Ibu. Apabila riba itu ada bunganya, Bapak Ibu ya. Ada bunga, ada denda, ada sita. Ini contoh, Bapak Ibu. Seandai kata kita memiliki barang dengan cara cicilan, Bapak Ibu. Apabila kita nyicil suatu benda, itu kita pasti kena bunga. Tuh, Bapak Ibu. Itu pertama, kena bunga. Yang kedua adalah kena denda. Jadi, kalau kita membayar cicilannya itu terlambat, itu kena denda, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiganya apa, Bapak Ibu? Ciri yang ketiganya adalah sita. Jadi, apabila kita tidak menyicil selama 3 bulan berturut-turut, itu biasanya apa yang kita ambil, contoh contohnya Bapak Ibu, sepeda motor umpamanya atau kendaraan mobil. Nah, itu oleh pihak leasing atau debt collector akan disita Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau tidak cicil Pak Heru, itu kita nggak punya barang Pak. Nah ini dia Pak, mindsetnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus dirubah dulu mindsetnya. Benar, memang kalau tidak nyicil, nggak punya barang. Tetapi kita harus melihat dalilnya. Bahwasanya kalau perbuatan yang kita lakukan itu riba adalah dosa, maka kita akan mendapat mudaratnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bahwasanya riba itu dosa, tetapi kita tetap lakukan. Karena apa? Dengan alasan kebutuhan, kalau tidak ada nyicil kita nggak bisa, apalagi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Nah itu. Maka apabila itu masih tetap dilakukan, untuk ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala
yaitu dengan surat Al-Baqarah ayat 279, bahwa artinya apabila kita sudah tahu riba masih tetap dilakukan, maka Allah dan Rasulnya mengajak memerangi kita. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu. Bapak Ibu, kalau kita dimusuhi, diperangi oleh kita sesama manusia, kita bisa ngumpet, Bapak Ibu. Betul apa betul? Nah, tapi kalau kita dimusuhi dan diperangi Allah Subhanahu wa taala, kita mau ngumpet di mana, Bapak Ibu? Karena apa? Bumi, langit, dan seisinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa bakalan mengumpet kemana. Kecuali kita bertobat, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama dengan hati yang rendahkan hati kita ini untuk berniat hijrah daripada perbuatan riba. Nah, sekarang gimana Bapak Ibu sekalian? Pak Heru sudah mengatakan supaya meninggalkan riba. Sekarang mau ditanya apa solusinya? Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini di komunitas anti riba, yaitu di Smart Synagogue World yang difondasi oleh Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari, itu eh, menyampaikan solusi, memberikan solusi, ya, menawarkan solusi cerdas. Di sini solusi cerdasnya itu ada 7, Bapak Ibu, yang akan ditawarkannya. Yang pertama adalah bagaimana cepatnya lunas hutang, Bapak Ibu, ya. Bagaimana cepat lunasnya hutang. Nah, terus yang kedua, bagaimana memiliki kendaraan dan rumah dengan cara cash sesuai tema pada malam hari ini. Jadi bagaimana caranya memiliki kendaraan dan rumah secara cash tanpa cicil, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kita sampaikan solusinya. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah kita sudah berumur 40 tahun ke atas, bahkan ada sudah 50, belum melaksanakan haji dan umroh, maka di sini ada solusinya, yaitu bisa melaksanakan umroh dan haji. Tuh, solusinya akan diberikan solusi untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Menawarkan solusi yang ketiga. Terus selanjutnya solusi yang keempat, itu kita menawarkan solusi untuk memiliki aset, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara memiliki aset? Nanti kita jelaskan di berikutnya. Terus selanjutnya solusi vacation jalan-jalan. Jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu untuk jalan-jalan, melihat kekuasaan alam, melihat kekuasaan alam dan kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi kita diperintahkan untuk jalan-jalan. Kemana Bapak Ibu? Jalan-jalan tidak hanya di dalam negeri di Indonesia, bahkan sampai ke dunia, ke seluruh dunia. Yaitu ada di benua Eropa, di negara Turki. Seperti halnya baru saja dilaksanakan dari founder kita dan co-founder kita, baru selesai jalan-jalan vacation dari Turki, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk solusi selanjutnya agar kita mendapat kesehatan sepanjang usia kita ini. Bisa di sini mendapatkan solusi supaya kita bisa sehat sepanjang usia kita. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang ditawarkan solusinya? Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah solusi bisa memiliki income tambahan, Bapak Ibu. Income tambahan, di situ ada income tambahan yang telah disampaikan oleh moderator kita tadi, yaitu oleh Bapak Maholil, bahwasanya kita insya Allah akan mendapatkan income tambahan harian, income tambahan mingguan, dan income tambahan bulanan. Masya Allah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya sekarang, bagaimana sih untuk solusinya ini kita bisa mendapatkan daripada apa yang saya sampaikan solusi itu? Pertanyaannya, bagaimana caranya kita meraih daripada yang saya sampaikan tadi, 7 solusi tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, tanpa
eh, hutang atau tanpa cicilan. Itu apa yang kita sampaikan itu dengan secara cash, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Untuk itu di komunitas anti riba itu bermitra Bapak Ibu ya. Bermitra dengan PT Best Corporation. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita bermitra ke PT Best bahwasanya suatu perusahaan yang luar biasa, bahwa perusahaan ini mempunyai visi dan misi Bapak Ibu. Visinya adalah membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini visinya sangat mulia banget Bapak Ibu ya. Suatu perusahaan besar itu mempunyai visi bahwasanya ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu dari sesuai apa yang kita di komunitas anti riba adalah membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi sama Bapak Ibu sekalian, visi dari komunitas anti riba dengan kita bermitra dengan suatu perusahaan yang namanya PT BES. Nah, PT BES ini eh, di sudah mempunyai legalitas Bapak Ibu. Legalitasnya sudah syariah dan sertifikat syariah dari pada MUI, dari AP2LI, semuanya sudah lengkap Bapak Ibu perusahaannya ini. Jadi jangan diragukan lagi. Jadi baik daripada sistemnya, baik daripada produknya, semuanya sudah bersertifikat halal Bapak Ibu sekalian. Terus perusahaan ini juga sudah mempunyai prestasi, memiliki prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama adalah mempunyai omset produk terbesar Bapak Ibu. Nah, jadi pada tahun 2000 sampai dengan 2022. Terus apa namanya? Perkembangan Kawan itu perusahaan terbaik kan orang-orang urusan job desk juga. Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan reseller terbaik. Nah, perusahaan terbaik. Jadi perusahaan ini sudah banyak sertifikat berprestasi Bapak Ibu. Jadi semuanya ini terbaik, terbaik, terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sangat tepat sekali mitra di perusahaan ini, yaitu perusahaan PT BES Bandung Ekosistem Teknologi Bapak Ibu sekalian. Terus Bapak Ibu sekalian, apa motonya daripada PT BES? PT BES adalah bermotonya Go Berkah No Riba, Go Baitullah Bapak Ibu. Jadi di sini perusahaan itu sudah jelas Go Berkah. Kita mempunyai keberkahan Bapak Ibu di dalam bisnis di sini, di PT BES ini. Kuncinya berkah dulu Bapak Ibu. Habis itu no riba. Jadi tidak ada unsur riba di sini Bapak Ibu. Terus selanjutnya gebaitullah. Kita untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Ownernya siapa Bapak Ibu? Ownernya adalah Bapak Haji Febrian Agung, asli dari orang Solo Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sistemnya Bapak Ibu? Sistemnya di sini adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Konsep daripada perusahaan PT BES ini. Tentunya kalau di dalam konsep penjualan langsung berjenjang syariah, itu jelas ada produknya yang diperjualbelikan Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 kriteria produknya. Yang pertama adalah yaitu pertanian dan peternakan. Yang kedua adalah kecantikan. Yang ketiga adalah kesehatan. Yang keempat adalah Oxtan Booster. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ada 4 produk
terbagi 4 segmen, teman. Jadi ada 4 kriterianya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwasanya produk itu 4 macam yang akan kita perjualbelikan secara PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, kembali ke tema tadi gitu Bapak Ibu. Tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah memiliki kendaraan dan rumah dengan cara cash Bapak Ibu. Jadi solusinya bagaimana Pak Hen? Untuk memperoleh daripada kendaraan dan rumah dengan secara cash. Jadi untuk itu kita bergabung dulu Bapak Ibu. Bergabung dulu. Bergabung dulu nih khusus dengan calon-calon reseller kita yang hadir pada malam hari ini. Jadi kita bergabung di PT BES. Bagaimana cara bergabungnya Bapak Ibu? Yaitu bergabungnya itu mudah Bapak Ibu sekalian. Cukup daripada kita daftar. Nah, daftar Bapak Ibu. Daftar itu cukup 100.000 saja. Nah, itu. Terus bergabung di perusahaan ini. Perusahaan PT BES. Nah, PT BES ini modalnya murah. Bu ya, Bapak Ibu, modalnya sangat murah, potensinya miliaran, dan sudah terbukti Bapak Ibu. Sudah terbukti. Karena yang sudah bergabung di sini Bapak Ibu sekalian, itu sudah banyak sekali yang terbukti Bapak Ibu. Dengan modalnya sangat kecil, potensialnya murah, tanpa resiko. Itu Bapak Ibu. Itu sudah terbukti. Jadi apa buktinya Pak Heru? Buktinya yang pertama adalah sudah ada lebih dari 6.000 reseller Bapak Ibu. 6.000 reseller itu sudah mendapatkan umroh dan haji. Umroh Bapak Ibu. Atau memperoleh sepeda motor seharga 20 juta rupiah. Nah ini Bapak Ibu. Tuh sudah ada 6.000 reseller lebih. Tuh, ini buktinya Bapak Ibu. Kalau sudah bergabung di sini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau sudah bergabung di PT BES ini, yakinlah kita nih bahwa saja ada reseller-reseller sudah terbukti. Nah, gitu, Pak. Itu baru yang sepeda motor Bapak Ibu. Meningkat lagi Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada 3.000 reseller lebih ya, lebih dari 3.000 reseller yang sudah mendapat atau sudah mampu membeli kendaraan Mobilio. Senilai berapa Pak Heru? Senilai 150 juta Bapak Ibu. Nah itu dia. Jadi sudah ada lebih dari 3.000 reseller Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sesuai dengan tema kita ini, memiliki kendaraan secara cash. Nah, itu sudah ada 3.000 orang. Itu baru mobil yang seharga 150 juta Bapak Ibu sekalian. Terus ada yang meningkat lagi Bapak Ibu, itu sudah ada 500 reseller lebih yang sudah mampu membeli secara cash mobil berupa mobil Fortuner atau Pajero seharga 500 juta Bapak Ibu. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu, sudah 500 reseller lebih. Itu sudah bisa mampu memperoleh kendaraan senilai 500 juta Bapak Ibu. Nah, jadi sudah kan bisa sesuai tema kita Bapak Ibu ya untuk memiliki kendaraan. Dan sekarang rumah. Nah, di sini Bapak Ibu itu sudah ada 200 lebih reseller yang bisa mampu membeli rumah secara cash Bapak Ibu. Itu senilainya berapa Bapak Ibu? 1 miliar. Luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan buat PT BES Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi apa sesuai yang tema kita ini itu sudah buktinya sudah ada Bapak Ibu.
Sudah banyak sekali laser-laser yang sudah bergabung di sini dengan modal yang sangat kecil, potensinya miliaran, tanpa resiko, dan sudah terbukti Bapak Ibu sekalian. Nah, langsung pertanyaannya, bagaimana Pak? Pak Heru, kita akan bergabung. Ini caranya bagaimana caranya supaya kita seperti laser-laser yang telah berhasil itu Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya Bapak Ibu, pertama kita bergabung Bapak Ibu ya. Bergabung dengan daftar tadi yang saya katakan tadi adalah 100.000 satu kali seumur hidup tanpa ada daftar ulang Bapak Ibu. Nah, 100.000 itu cukup 100.000. Kita dapat apa Pak Heru? Kita dapat ID dan starter kit. Nah itu Bapak Ibu. Kita dapat ID. Jadi seolah-olah kita sudah punya toko. Baru daftar 100.000 itu sudah punya toko atau sudah punya semacam Indomaret gitu. Itu Bapak Ibu, 100.000 modalnya. Hanya gabung. Tapi itu punya toko, tokonya masih kosong. Baru toko doang. Kalau baru toko doang berarti belum bisa operasional Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa operasional Bapak Ibu? Maka kewajiban kita adalah membeli produk atau belanja produk senilai 2.500.000. Nah, itu Bapak Ibu. Senilai 2.500.000 seharusnya kita senilainya 3.500.000 Bapak Ibu. Tapi kita cukup bayar 2.500.000. 2.500.000 dapat apa Bapak Ibu? Yaitu dapat 14 PV Bapak Ibu. PV produk. Jadi produknya apa? Produknya kita bisa pilih bermacam-macam. Itu sebanyak 14 PV. Satu PV-nya harganya berapa? Satu PV-nya harganya Rp250.000 Bapak Ibu. Jadi 14 kali 250.000 itu nilainya 3.500.000. Akan tetapi dari perusahaan ini kita dapat diskon 1 juta. Jadi kita cukup bayar 2.500.000. Dengan adanya kita belanja satu paket itu 2.500.000 itu sama halnya kita belanja satu paket sebanyak 14 PV. Produknya apa? Boleh macam-macam, boleh satu macam. Boleh yang saya sampaikan tadi, ada yang bidang peternakan, bidang pemupukan, atau skincare boleh, kesehatan, kecantikan boleh, atau dengan kenaikan hostan boleh. Jadi apa saja boleh sesuai dengan kehendak kita, kebutuhan kita Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Nah produknya di sini pun bermacam-macam. Yang saya sampaikan tadi ada 4. Itu fungsinya, kaidahnya tuh cukup luar biasa. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita belanja, maka toko yang saya sampaikan tadi, setelah daftar 100.000, kita punya toko, lantas kita belanja satu paket minimal itu, maka kita sudah bisa operasional Bapak Ibu. Jadi toko kita itu sudah bisa operasional karena kewajiban kita untuk berbelanja itu sudah dapat. Apa yang kita dapatkan selain daripada produk, maka dari PT BES kita diberikan hak usaha. Nah, gitu. Kita mendapat hak usaha. Di samping kita mendapat produk 14, kita diberi hak usaha di situ. Jadi kita punya hak usaha itu kita tidak perlu kita mau izin-izin lagi Bapak Ibu karena sudah diwakili oleh perusahaan ini, perusahaan PT BES Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu bagaimana sih setelah produk kita ini beli Pak Heru? Nah, sudah kita beli, maka produk itu kita pakai Bapak Ibu. Kita pakai produk itu. Kalau kita beli, seandainya kita beli di bidang kesehatannya, herbalnya, kita pakai tuh herbalnya Bapak Ibu.
Kalau kita beli di perkebunan, peternakan, kita pakai itu pupuknya. Kita pakai itu namanya vitamin ternaknya kalau kita punya ternak. Kalau kita beli skincare-nya, kita pakai itu skincare-nya untuk kecantikan kita, kegantengan kita, perawatan tubuh kita gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita untuk beli namanya untuk kenaikan oktan, BBM, maka kita gunakan untuk kendaraan kita Bapak Ibu sekalian. Karena seluruh daripada produk yang dikeluarkan oleh PT BES adalah sangat-sangat luar biasa. Jadi produk itu kita cukup pakai produknya, habis itu kita cerita atau ceritakan manfaatnya, dan kita juga apa namanya, hanya kita ajak Bapak Ibu. Nah, keuntungan apa lagi yang kita dapat Bapak Ibu sekalian? Di samping kita mendapat produk, kita bisa memperoleh daripada bisnisnya ada. Habis itu kita dapat diskon setelah kita masuk itu. Diskon maksudnya di sini setelah kita masuk di reseller gitu, kita ini mendapat diskon. Membelinya lebih murah Bapak Ibu daripada produk itu. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita pakai produknya, cerita manfaatnya, dan kita ceritakan peluang bisnisnya, habis itu kita arahkan ke pertemuan atau ke home sharing. Nah, itu sangat mudah sekali Bapak Ibu cara menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Jadi, bagaimana sih apa yang disampaikan dengan tema tadi? Kok bisa kita memiliki kendaraan secara dan rumah dengan cara cash? Bagaimana Pak Heru caranya? Nah, gini Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan tadi, kita tinggal pilih Bapak Ibu. Kita mau cepat atau mau lambat, itu tergantung dengan kitanya Bapak Ibu. Kita yakinnya di mana. Kalau kita ingin cepat, berarti kita harus punya toko yang banyak Bapak Ibu. Nih ya, harus kita punya toko yang banyak. Tadi kalau kita belanja satu paket, berarti kita satu toko Bapak Ibu. Dan mempunyai satu hak usaha. Terus potensialnya bagaimana? Potensial yang kita dapat itu, potensial penghasilannya satu paket saja itu potensialnya adalah 1,67 miliar. Luar biasa Bapak Ibu. Itu baru satu paket Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada 5 pilihan Bapak Ibu. Ada 5 pilihan. Yang pertama tadi satu, yang kedua 3 paket. Namanya paket reguler. Yang pertama tadi namanya paket basic. Yang ketiga, yang kedua, yang paket 3 itu nama reguler. Selanjutnya paket yang ketujuh itu namanya paket bisnis. Jadi 7 paket maksudnya, bukan ketujuh, maaf. Bukan ketujuh. Paket bisnis itu nilainya 7 paket. Selanjutnya paket eksekutif. Eksekutif itu adalah paketnya sebanyak 15. Berarti kalau 15 kita beli yang eksekutif, berarti kita mempunyai 15 toko. Nah, kalikan saja potensinya, potensi bonusnya. Satu paket 1,67 miliar. Berarti kalau 15 paket itu potensinya lebih kurang 25 miliar Bapak Ibu sekalian. Nah, terus ada yang paling bergengsi adalah paket priority. Berarti kita diprioritaskan, priority, yaitu 31 paket. Nah, dari 30 paket ini potensi bonusnya mencapai 51,7 miliar. Luar biasa Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu dengan permodalkan 2.501 paket, apabila kita 31 paket, 77.500.000 kita bermodalkan itu mempunyai 31 toko dan potensi penghasilannya itu 51,7 miliar. Sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila kita lakukan itu, tema malam hari ini untuk memiliki kendaraan dan rumah secara cash
pasti insya Allah akan bisa tercapai Bapak Ibu. Jadi, Ada sih. kok bocor ya? Maaf. Oke, saya lanjut. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Dengan paket 31 paket priority, maka potensi bonusnya itu sebesar 51,7 miliar Bapak Ibu sekalian. Nah, cara menjalankan bisnisnya tadi yang saya sampaikan adalah kita cukup PCA Bapak Ibu. Pakai produknya, cerita manfaatnya dan peluang bisnisnya, habis itu arahkan ke pertemuan Bapak Ibu. Mudah sekali Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi di sini setelah kita bergabung, kita belanja sesuai dengan kemampuan kita, tapi kalau saya sarankan itu paket yang priority. Karena apa Bapak Ibu? Kita cepat sekali. Tapi kalau memang belum ada, boleh dimulai dari paket basic. Paket basic. Setelah itu mendapat apa namanya profit-profitnya dari marketing plan, itu kita bisa di-upgrade Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang setelah kita gabung pun ada 14 bonus yang bakal kita peroleh Bapak Ibu, income ya. Nah, di sini Bapak Ibu, tapi di sini cukup ada 7. Yang pertama adalah profit penjualan langsung. Yang kedua, profit pengembangan. Habis itu profit daripada reward itu. Iya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Begini Bapak Ibu. Ya, ini ilustrasinya Bapak Ibu. Ilustrasi penjualan langsung dan pengembangannya. Jadi setelah Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu ya, bergabung, daftar 100.000, setelah itu belanja, terus kita pakai produknya, cerita manfaatnya, ajak itu orang untuk bergabung. Alhamdulillah bergabung, 1 misalkan, dengan belanja 1 paket. Maka dari dia belanja 1 paket, kita diberi profit sebesar 400.000 plus 1 poin Bapak Ibu. 1 poin, 1 paket itu sama halnya 1 poin, terus ditambah profitnya 400.000. Setelah itu, apabila kita mengajak lagi, bercerita lagi, mengajak dan orang itu, calon leser itu berbelanja 3 paket, maka Bapak Ibu kita akan diberi profit 400 kali 3, yaitu 1.200.000 rupiah Bapak Ibu. Ditambah kita mendapat 3 poin Bapak Ibu. Karena belanjanya 3 paket. Selanjutnya Bapak Ibu, gimana kalau kita mengajak teman atau kerabat berbelanja 7 paket? Maka hitung saja 7 kali 400 Bapak Ibu. Jadi nilainya profitnya 2.800.000 Bapak Ibu. Dan kita mendapat 7 poin. Bagaimana kalau paket yang 15? 15 kali 400 kita mendapatkan poin 15 dan mendapatkan profit 6 juta rupiah Bapak Ibu. Terus bagaimana kalau 31? Sama juga Bapak Ibu. 31 poin dan profitnya 400 kali 31, nilainya profit 12.400.000 Bapak Ibu. Itu modalnya kita 2.500.000 plus daftar 100.000. Terus kita wajib belanja? Tidak Bapak Ibu. Jadi wajib belanja itu pertama. Dan poin itu tidak akan pernah hangus Bapak Ibu. Karena di sini wajib pertama adalah daftar, yang kedua belanja. Bulan berikutnya apakah Pak Heru wajib belanja? Tidak wajib. Tapi kalau mau belanja boleh repeat order Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini Bapak Ibu itu baru profit yang pertama tadi. Profit harian yang disampaikan oleh moderator kita adalah profit harian Bapak Ibu. Jadi setelah bergabung hari ini, besok profitnya muncul, ditransfer di rekening kita.
Nah, selanjutnya bagaimana income yang selanjutnya adalah income pengembangan. Jadi di sini Bapak Ibu, apabila dalam berpasangan karena sistemnya binari, bina kanan dan bina kiri, Bapak Ibu, apabila poin yang sebelah kanan sama halnya poin yang sebelah kiri berpasangan, maka ditambah bonus satu pasang atau satu poin atau satu paket diberi income 100.000 Bapak Ibu. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau tiga pasang ya 3 kali 100.000. Bagaimana kalau lebih daripada 10? Ya bisa, hitung saja kalau pasangannya sampai 15 sampai 17 sampai 20. Tapi di sini Bapak Ibu, mengapa di sini ada 15, di situ ada 31, kok yang ditulis hanya 100 kali 12? Begini Bapak Ibu, yang 100 kali 12 adalah itu dalam satu hari Bapak Ibu. Kalau satu hari itu ada 12 lebih dari 12 pasang, maka yang dihitung daripada 100 ribunya yang per pasangan itu dibatasin 12 pasang per hari Bapak Ibu. Nah, jadi kalau lebihnya gimana kan pada itu ada hitungannya lagi, ada plus outnya, ada hitungannya lagi Bapak Ibu. Jadi tidak free aja, pasti masih ada hitungannya. Kenapa enggak semuanya? Ini untuk keseimbangan daripada perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu dengan bermodalkan 2.500.000 income yang bakal kita dapetin. Nah, Bapak Ibu sudah dengar sendiri yang saya sampaikan itu sangat luar biasa. Jadi kalau untuk solusi-solusi yang kita sampaikan tadi, insya Allah akan segera terpenuhi Bapak Ibu sekalian. Nih contoh, setelah kita tadi mengajak teman-teman, ya Bapak Ibu sekalian, ini ilustrasi omsetnya di sini. Jadi apabila sudah berpasangan kiri dan kanan itu 100, 100 itu 100 poin Bapak Ibu ya. 100 poin atau 100 paket omsetnya Bapak Ibu ya, bukan orangnya di situ. Itu omsetnya Bapak Ibu ya. Omsetnya 100 kiri 100 kanan, maka dari perusahaan kita diberi apa namanya reward atau hadiah senilai 20 juta dan kita mendapat predikat New Ambassador Bapak Ibu. Setelah itu apa? Poin itu tidak hangus, kita cukup tambahkan lagi 200 poin lagi. Berarti 300 kiri, 300 kanan, maka kita akan ditransfer kembali oleh PT BES senilai 150 juta peruntukan daripada untuk pembelian mobilio dengan predikat Star Ambassador Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu ditambah lagi menjadi poin 1.500 kiri 1.500 kanan, maka perusahaan akan mentransfer kembali kepada kita yaitu senilai 500 juta, maka predikat kita menjadi Big Ambassador Bapak Ibu. Itu nilainya 500 juta Bapak Ibu. Nah, setelah itu mendapat lagi yang 1.500 itu tidak hangus, ditambah, diakomodasikan lagi dengan kerjasama tim, poin yang kita dapat itu mencapai 3.000 kiri, 3.000 kanan, maka dari perusahaan akan ditransfer kembali ke kita senilai 1 miliar dengan peruntukan pembelian 1 unit rumah. Dan kita mendapat predikat Luxury Ambassador Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang saya terangkan pada malam ini, mudah-mudahan yang menjadi tema kita, tema memiliki kendaraan dan rumah secara cash akan terwujud. Bagaimana Bapak Ibu ini tercapainya? Insya Allah kalau kita jalankan secara istiqomah itu antara 1 sampai dengan 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah masuk pada malam hari ini, misalkan bagi calon-calon reseller yang sempat hadir pada malam hari ini, kita daftar, kita belanja, kita istiqomah, kita manut sama leader, apa petunjuknya, dijalanin selama 1 sampai dengan 3 tahun, insya Allah apa yang kita sampaikan tadi kita sama-sama bisa terwujud. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan
Nah, di sini Bapak Ibu, yang leseran-leseran sudah berhasil, yaitu apa yang telah dilingkarin itu adalah founder dan co-founder kita, yaitu Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Ratnasari. Beliau sudah mencapai luxury ambassador, Bapak Ibu. Untuk itu kita sebagai apa namanya acuan kita, sebagai referensi kita, kita ikutin beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau capai, begitu juga kita akan capai. Di sini bukan hanya beliau, karena sudah banyak laser-laser dari SSW, grup kita sudah banyak, Bapak Ibu sekalian. Ada sudah mencapai New Ambassador, sudah ada. Ada yang sudah mencapai Star Ambassador, juga sudah ada. Dan juga ada yang Big Ambassador. Nah, untuk kita, untuk saya pribadi, coba AA tolong diinikan. Yang untuk kita, Terima oh kasih. ya, ada nggak saya bilang-bilang tadi moderator bilang Pak Heru sudah new ambassador. Nah, di sini ada Bapak Ibu tuh. Ya, yang pakai peci warna putih Bapak Ibu sekalian gitu. Berarti ada Bapak Ibu ya, new ambassador. Itu banyak banget Bu yang teman-teman kita sudah mencapai itu. Jadi, mari kita sama-sama gandengan tangan, kita bersama-sama perkuat tim kita. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa cepat terwujud. Dengan adanya yang kita sampaikan lagi, apa yang menjadi solusi cerdas tadi, ketujuh tadi, insya Allah Bapak Ibu, kita akan bisa terwujud. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi Anda hari ini adalah hasil keputusan Anda di masa lalu Bapak Ibu sekalian. Terus, kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini, Bapak Ibu. Jadi, putuskanlah saat ini untuk masa depan Anda. Untuk itu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan apabila penyampaian saya kurang pas dan kurang ini, saya mohon maaf karena kebenaran milik Allah dan kesalahan milik saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Silakan Bapak Maholil. Atuh. Baik, terima kasih Pak Heru Subagio. Beri aplaus yang meriah kepada presenter kita yang sangat luar biasa, Bapak Heru Subagio. Baik Bapak dan Ibu, sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari MP kita yang sangat luar biasa, bagaimana cara kita bisa sukses di bisnis ini. Sudah banyak sekali yang sudah berhasil menjadi sukses di bisnis ini. Contohnya, yang pada malam hari ini akan kita tampilkan success story kita. Mari kita dengarkan success story kita. Beliau adalah Bapak Budi Suprapto. Mari kita sambut kepada beliau. Tempat dan waktu saya persilahkan. Silakan Pak Budi. Alhamdulillah. Cek gimana suaranya Bapak Mukhalil? Suara. Jelas, jelas. Oke. Jelas. Jelas. Oke. Kita mulai deh Bu ya. Keterang kepalanya, Pak. Ini Demi ya. Demi. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati founder dan co-founder kita di SSC, yaitu Abi Haji Masturi dan Umi Hajah Elis Ratnasari,
Yang saya hormati Ketua Divisi Training yaitu Rizal Fahmi Ramadan. Yang saya hormati Bapak MP kita nih yang luar biasa, Bapak Heru Subagio. Yang saya hormati pula dari PIC 1 sampai dengan PIC 33, leader yang luar biasa di SCC ini, yaitu SC20, SC150, SC500, dan SC1000. Dan yang saya hormati moderator kita pada malam hari ini yaitu Bapak Mukholil. Yang saya hormati para pengundang yang luar biasa. Puji syukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada founder dan co-founder, yaitu Ketua Divisi Training, yang telah memberikan kepercayaan atau kesempatan kepada malam hari ini, kesempatan kepada saya untuk menjadi success story ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah success story ini akan saya kasih judul adalah kisah perjalanan sukses anak perantauan. Wah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Budi Suprapto. Tentunya saya tinggal di Bambu Apus, Jakarta Timur. Dan Bapak Ibu, saya akan mencerita sedikit ke belakang. Saya dilahirkan di Lampung, Bapak Ibu. Di Sumatera Selatan, tepatnya di Lubuk Baka, desa Lubuk Baka itu di daerah Lampung Selatan, Padang Cermen. Saya dilahirkan seorang buruh tani. Tentunya bapak dan ibu saya, beliau pun seorang perantauan, Bapak Ibu. Jadi bapak saya orang Jawa Timur, yaitu tepatnya di Jember, dan ibu saya seorang di Kediri, Bapak Ibu, yaitu di Nganjuk. Nah, ketemulah di Sumatera, di Sumatera Selatan. Di sana akhirnya lahirlah saya dan mempunyai anak 6 orang. 6 orang itu jagoan semua, Bapak Ibu. Laki semua. Pendawa 6. Kalau 5 pendawa 5 ya. Kayaknya pendawa 6. Luar biasa. Jadi perjuangan untuk menyukseskan anak-anaknya itu luar biasa. Beliau jadi seorang buruh tani, yaitu tentunya beliau mengurus namanya pertanian di kebun orang, Bapak Ibu. Upahnya itu dari hasil pertanian itu dan dibagi berapa persen gitu. Nah, itulah perjuangan orang tua saya. Nah, kalau saya ceritakan semua mungkin ini menjadi saya ingat kembali, akhirnya nggak kuat Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, saya di di Sumatera itu hanya numpang lahir Bapak Ibu. Jadi saya ingat sekali karena di sana pun sulit untuk mencari makan Bapak Ibu. Makan itu, makanan pokok itu adalah singkong dan nasi jagung Bapak Ibu. Karena mencari beras itu nasi itu sulit sekali. Karena di sana kebun itu jauh dari mana-mana. Tetangga pun hampir 1 kilo satu. Tetangga itu 1 kilo. Jadi jauh-jauh, sangat-sangat jauh. Dan itu di tengah perhutanan Bapak Ibu. Nah, kalau mau ke pasar itu
itu makan waktu sehari, setengah hari Bapak Ibu. Setengah hari jadi pulang pergi itu sehari. Jadi kalau bahkan melewati belukar-belukar dan naik gunung dan sulit sekali. Jadi kalau seandainya kita mempunyai uang untuk belanja ke kampung, itu saya ingat sekali itu hanya paling bisa bawa beras itu hanya 5 kilo. Dan itu tidak bisa lebih karena jauhnya itu Bapak Ibu. Naik turun gunung melewati belukar-belukar dan sebagainya, dan itu banyak ketemu binatang Bapak Ibu. Kan itu kalau udah maghrib itu udah gelap sekali. Nah, singkat cerita, saya umur 7 tahun. 7 tahun itu orang tua saya ingin menyekolahkan saya. Akhirnya saya ditarik ke Jakarta untuk sekolah Bapak Ibu. Sekolah oleh nenek saya dan kakek saya. Kebetulan kakek dan nenek saya, kakek saya kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi saya sekolah di Jakarta ini. Kelas 4. Lalu kelas 4 itu setelah kelas 1 sampai kelas 4 itu di Jakarta. Kelas 5 itu saya ada di Surabaya, di kampung ibu saya yaitu Kediri. Dan kelas 6 itu saya kembali lagi ke Jakarta karena nenek saya yang di sana meninggal. Nah, disitulah luar biasanya. Dan saya kembali lagi ke Jakarta dan itu kelas 6 SD itu saya sudah luar biasa. Akhirnya lulus SD. Nah, Bapak dan Ibu saya ajak kemari Bapak Ibu ke Jakarta. Kenapa? Saya udah kangen, udah 6 tahun lebih itu saya udah nggak ketemu orang tua. Akhirnya saya kangen, saya minta-minta sama nenek saya, pokoknya Bapak dan Ibu harus ada di Jakarta. Kalau enggak saya pergi ke sana. Saya bilang gitu. Akhirnya Bapak saya ke sini. Dan di sini pun berdagang Bapak Ibu, berdagang yaitu di sekolahan karena nenek kakek saya kepala sekolah. Jadi dagang itu dagang bakwan dan itu dan sebagainya. Itulah perjuangan dan saya masuk ke SMP. SMP-nya ada di sini dua-dua. Nah, SMP itu saya bisa sudah berpikir untuk mencari uang Bapak Ibu. Akhirnya saya kan nemenin teman, akhirnya saya ngikut kenek Bapak Ibu 01 itu saya selalu mondar-mandir bambu apus cililitan. Nah, itu sesudah lulus SMP saya sudah bisa bawa mobil. Kenapa? Karena itu ya pertama saya ya memanaskan mobil, akhirnya saya mundurkan, majukan, akhirnya saya bisa itu di situ. Dan kemudian lulus SMP itu langsung ke STM saya. Nah, itu pun kebetulan Masya Allah. Karena tetangga saya kepala sekolah STM, nah itulah saya bisa masuk STM. Disitulah akhirnya saya sampai lulus. Akhirnya setelah lulus, tetangga saya kebetulan lagi Bapak Ibu. Kebetulan tetangga saya kepala mekanik Jaya Konstruksi. Nah, saya itu di situ saya diajak untuk membuka lahan di Bogor, yaitu untuk pekerjaan membuat sekolahan Korea Bapak Ibu. Nah, disitulah buka lahan sampai selesai 2 tahun. Kemudian setelah selesai kontrak, nah di situ saya sudah mendapatkan istri. Nah, ya, pokoknya singkat cerita saya punya anak. Nah, akhirnya setelah itu saya ngontrak sini, saya bekerja di LAJR tuh Bapak Ibu. Saya bawa truk untuk membetulin truknya itu yang ada tangganya yang shot itu ke atas. Nah, itu saya membetulin rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah, petunjuk jalan, itu saya semua di Jakarta ini. Dan begitu saya pekerjaan itu dan saya dikasih tempat Bapak Ibu. Anak istri saya dikasih tempat di gudang yaitu di gudang besi di
daerah Bambu Apus ini juga. Nah, di gudang besi itulah saya disuruh jaga Bapak Ibu. Sampai ada setahun setengah. Nah, saya gudang besi itu akhirnya eh, untuk mau digunakan untuk dibangun. Nah, saya akhirnya keluar Bapak Ibu, keluar kontrak lagi dan keluar dari situ saya diberi pesangon. Akhirnya saya bisa beli rumah sedikit Bapak Ibu karena saya beli rumah tuh rumah dapur Bapak Ibu, segitu kecil lah, sekitar 5 kali 7. Nah, di situ saya beli dengan dapat uang pesangon itu dari DLJR. Saya bukan nempati rumah itu. Akhirnya saya nyuruh bapak dan ibu saya untuk nempatin rumah itu karena kenapa? Saya mikir lebih baik orang tua dulu eh, yang menempati rumah itu, yang punya rumah gitu. Karena masih ngontrak sana ngontrak sini, ya begitulah Bapak Ibu. Nah, cerita jadi nggak bisa. Ampun. Lanjut Pak Budi, lanjut. Pak Budi lanjut. Allahu Mute-nya, Akbar. mute-nya Pak Budi. Dibuka speaker. Oke. Halo, kedengeran? Ya, Dan dengar. akhirnya Bapak Ibu, saya bekerja ke sana ke sini menjadi sopir, menjadi sopir genset dan sebagainya Bapak Ibu. Pokoknya semua saya kerjain untuk mencari rezeki. Nah, disitulah saya jadi sopir genset. Akhirnya mendapatkan rumah satu potong juga itu akhirnya. Saya dapat rumah, dapur juga itu. Akhirnya saya dapat dapur juga. Nah, di situ saya bangun seadanya, seperti pokoknya bisa ditempatin. Nah, di situ saya nggak ngontrak lagi. Disitulah saya tenang dan akhirnya saya sudah benar-benar tidak ingin kerja lagi sebenarnya. Saya suruh nyopir juga sudah nggak mau. Saya sudah namanya tenaga itu udah sangat-sangat udah nggak benar-benar nggak kuat lah yang pasti. Nah, di situ kebetulan lagi Bapak Ibu tetangga nyuruh gitu. Jadi tetangga nyuruh, akhirnya saya suruh nyopir. Saya tuh sudah tidak mau. Saya bilang saya nggak mau nyopir lagi, saya bilang gitu kan. Dan itu adalah tadinya tetangga saya yang ngomong, tapi ditujukan kepada Umi Kalsum. Nah, saya benernya udah nggak mau bener-bener disuruh ke nyopir karena saya udah jenuh bener dengan nyopir, sudah benar-benar bosan bener karena udah bener-bener nggak kuat lah. Terutama kemacetan di Jakarta ini, fisik sudah tidak benar-benar tidak kuat lah. Saya ingin bekerja hanya sekedarnya saja untuk membenerin listrik atau membenerin apa namanya mesin air, itu aja ringan-ringan aja, nggak mau yang berat-berat dan ada bosnya gitu, udah nggak mau udah saya. Dan itu akhirnya Umi Kalsum nyuruh saya untuk supir pribadi. Saya bilang saya udah nggak mau. Kalau nolong oke, insya Allah, tapi nggak selamanya, saya bilang gitu. Nah, kemudian katanya suruh nganter ke Masjid Atin. Sebentar aja katanya. Oke, saya ke sana lah. Akhirnya saya antar ke Masjid Atin. Nah, itu ternyata di Masjid Atin itu ketemu Abi dan Umi. Saya juga awalnya nggak tahu itu nganterin kemana kan gitu. Dan tiba-tiba saya dipanggil tuh di mobil. Pak Budi sini dengerin ini Abi dan Umi ada menjelaskan ini katanya.
Nah, disitulah saya tertarik oleh PTBS ini. Memutuskan karena apa saya bisa bergabung bersama PTBS ini. Karena pertama, saya tertarik karena bisnisnya bisa apa namanya, diwariskan. Yang kedua, saya tertarik karena kunci sukses itu di PTBS dengan cara nyontek dan nyontek Bapak Ibu. Katanya pokoknya ikuti saja reader, pokoknya ikuti saja. Kamu pokoknya ngeluarin uang, udah beli produk, udah pokoknya ikutin. Nanti pokoknya ikut katanya. Nah, itulah saya akhirnya mau Bapak Ibu saya gabung. Yang ketiga, tertariknya kenapa? Dibimbing katanya. Pokoknya nanti saya bimbing saya ini ya. Oke, saya bilang. Tarik terus ketiganya, keempat Bapak Ibu, tertariknya kenapa? Mudah Bapak Ibu. Kena caranya dengan cara PCA saja. Katanya, pakai aja produknya, jangan dijual katanya. Udah pakai biar sehat badannya, biar segar karena saya benar-benar merasakan badan saya itu loyo, bener nggak bisa apa-apa, udah males banget mau ngerjain apa, udah males banget. Nah, disitulah yang keempat Bapak Ibu, tertarik karena sistem kerjanya tahun, karena saya mendengarkan itu dengan cara tahun. Nah, jadi 100 kanan 100 kiri mendapatkan motor. Saya kaget juga, loh 100 kanan 100 kiri bukan sedikit loh, saya bilang gitu kan, banyak itu. Saya bilang, kalau suruh nyari orang segitu saya pun nggak sanggup. Dia bilang bukan begitu, tahunnya ini katanya ini karena sistemnya binari katanya, kamu hanya mencari 2 orang saja. Dua orang itu disuruh apa kita bina untuk mencari lagi dan seterusnya. Seperti itulah yang saya dengar dan saya merasakan, wah berarti 100 kanan 100 kiri bukan kita sendiri yang mencari, tetapi kita kerjasama tahun. Nah, itulah yang saya suka di PTBS ini. Jadi saya memutuskan bahwa saya gabung dan alhamdulillah Bapak Ibu rajin ke pertemuan, setiap hari itu apa kampasing, setiap hari bicara tentang PTBS, mengikuti apa kata leader, mengikuti PCA, setiap hari itu akan sukses Bapak Ibu. Kesuksesan itu di PTBS ikuti saja dengan cara PTBS ini. Keajaibannya setelah itu bergabung bersama PTBS ada Bapak Ibu. Begitu beberapa bulan dibilangin, wah ini kamu hampir capai. Akhirnya selalu dikerjakan dengan cara kita membantu orang, dengan cara kita mengantar sana, mengantar sini untuk membantu mitra-mitra kita. Nah, disitulah kita akan mendapatkan rezeki ketika kita membantu orang. Akhirnya saya bisa mendapatkan motornya 2, meraih harian Bapak Ibu, pekanan, bahkan bulanan, luar biasa di sini. Bisa membeli motor besar, saya alhamdulillah luar biasa. Bisa umroh, bahkan saya bisa udah jalan-jalan Bapak Ibu di Thailand, Oman Bapak Ibu kemarin. Nah, luar biasa. Jadi di sini kesuksesan mudah sekali Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, sukses ini sangat-sangat mudah di PTBS. Nih, ada cerita Bapak Ibu. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah, nggak kaget Pak. Mentalnya kuat. Nah, contohnya Bapak, saya biasa makan dengan kangkung. Datang ke rumah teman kita nih, rumah teman, dikasih kangkung. Loh, itu makanan saya loh. Dikasih daging ayam, pasti nambah Bapak Ibu. Nah, orang itu kalau biasa susah enak. Tentunya enak banget. Saya orang susah, biasa tidur di kontrakan, disuruh tidur di hotel, pasti enak Bapak Ibu, pules. Tapi biasa tidur di hotel, suruh tidur di kontrakan.
encok Bapak. Hidup ini perjuangan. Mau sukses harus berani berjuang. Itu saya melihat orang-orang yang di PTBS ini sangat-sangat luar biasa. Seperti apa Ibu Marlia itu perjuangannya luar biasa. Jenderal Lia yang sudah hampir dikit lagi beliau mendapatkan mobil. Disinilah PTBS ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang baru pertama kali segeralah bergabung, terutama yang baru hadir. Ragumu adalah rugimu. Kalau saya yang cuma orang yang tidak bisa apa-apa, tetapi begitu bergabung di sini, alhamdulillah bisa membetulkan rumah, bisa rehab rumah jadi 3 tingkat Bapak Ibu. Luar biasa, bisa membeli motor, bisa membeli mobil, bisa umroh, bahkan saya sudah jalan-jalan ke luar negeri, ke Oman, ke Thailand. Luar biasa. Inilah kelebihan PTBS yang luar biasa. Jadi siapapun orangnya yang bergabung di sini, saya yakin akan sukses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Success story ini mungkin ada pantun buat Bapak Ibu. Hati-hati dengan mawar berduri, jika lengah bisa saja terluka. Saya Budi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, lanjutkan kepada moderator. Bapak Ibu, pertanyaan. Yang meriah kepada Bapak Budi sangat luar biasa. Mantap Pak Budi. Ya. Hidup Bapak Budi. Baik Bapak dan Ibu semuanya yang hadir, saatnya kita sesi tanya jawab. Boleh bertanya kepada MP, boleh bertanya kepada success story mengenai apa yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak dan Ibu semua. Boleh secara langsung atau lewat chat, dipersilahkan. Kelihatan ini. Boleh silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Apa mau sharing-sharing? Ayo silahkan Bapak dan Ibu. Ada yang belum paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa? Izin bertanya nih buat Pak Heru Subagio. Oh baik Pak, silakan Pak. Selamat malam buat semuanya. Saya Daha Juhairi dari SSW 21 Bekasi. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Mohon izin nih bertanya buat Pak Heru. Kalau PTBS itu diawasi OJK tidak sih? Sehingga di dalam sistemnya nanti apakah dijamin seandainya suatu saat nanti ada blunder, tiba-tiba sistem rusak, ada yang menjaminnya nggak Pak? Jadi sistem itu kan dulu pernah di Keling sampai blunder sistem itu. Dan sistem itu rusak. Sehingga bisnis itu hancur gitu dengan adanya sistem blunder itu. Mohon dijelaskan dan terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Daha. Silakan Pak Heru dijawab. Silakan.
Ya, terima kasih pada moderator dan kepada Pak Ustadz Daha Juweri yang telah menanyakan baik sekali pertanyaannya. Apakah PT BES ini diawasi oleh OJK? Ya tentu Pak. Tentu Pak Daha ini diawasi oleh pihak jasa keuangan, otoritas jasa keuangan. Itu sudah pasti Pak. Sudah pasti diawasin karena ini tentu perusahaan besar. Udah diawasin dan resiko-resiko juga udah disiapkan semuanya itu. Jadi udah dari awasi apabila terjadi benar-benar tadi yang disampaikan oleh Pak Daha. Itu pun juga sudah diawasi dengan pihak MUI juga. Yang jelas dari pihak OJK sudah diawasi. Mungkin itu nanti kalau kurang bisa ditambahin oleh founder dan co-founder kita. Terima kasih Pak Holil yang itu bisa disampaikan pada. Ya, terima kasih Ya, Bapak. Terima kasih. Lanjut Pak. baik. Oke, siap-siap. Makasih Pak Haji Juhairi. Selanjutnya chat. Oh, nah ini dari Al Iqbal. Ini kepada Pak Budi. Hambatan apa saja yang ditemukan Pak Budi, katanya Pak Budi, bukankah nggak diawasi Pak? Apa Bapak Budi tidak ada hambatan dalam mencari anggota? Ini kepada Bapak Budi dulu. Silakan Pak Budi. Pertanyaan dari siapa ya, Pak? Ini dari Al Iqbal. Pak Iqbal itu SSC berapa? Anak dari Ibu dokter ini. Ibu dokter Arbi. 21. Di bawah Pak Budi. Aduh, itu timnya Pak Budi itu loh, timnya Pak Budi. Wah, ini Pak Budi. Oh, Bu dokter. oh nggak tahu Pak Budi. Apakah ada hambatan dalam merekrut? Ya, apa dalam mencari anggota? Hambatan apa saja yang ditemukan? Itu Pak Budi. Duh, kalau soal hambatan banyak banget. Tetapi itu bukan hambatan bagi kita. Itu menurut saya kalau hambatan itu apapun pekerjaan kita banyak, pasti ada hambatan. Semua pekerjaan, apapun pekerjaannya, itu mempunyai hambatan. Jadi di sini bukan ketemu hambatan atau tidak. Yang pasti kita istiqomah enggak, kuat enggak menghadapi apapun pekerjaan itu. Ketika kita istiqomah, kuat menghadapi itu, dan akhirnya akan berhasil. Itu aja. Soal hambatan enggak, nah ya semua pekerjaan hambatan ada. Tetapi kalau tergantung orangnya, mau kuat enggak menghadapi hambatan itu atau gendala itu. Karena perjuangan itu di dalam perjalanan tak sedikit aral yang melintang. Kadang membuat kita patah, tapi tak boleh kita lemah. Berjuanglah dan berdoalah pada Tuhan. Semoga sukses dalam genggaman tangan. Itu kata-kata yang indah. Coba, silakan Bapak. Itulah yang bisa jawab. Hebat Bapak kita. Oke Pak Hamengkolil, silakan lagi. Itulah yang bisa dijawab. Iya. Ini selanjutnya itu tersambung lagi itu dengan dari Ibu dokter juga nih. Mitra Pak Budi ada berapa tipe? Bagaimana Pak Budi menghadapinya? Tips apa yang penting dari Pak Budi selain Pak Budi mengatakan jangan dikasih produk bila ia belum daftar atau anggota? Silakan Pak Budi. Gimana coba? Mitra Pak Budi ada berapa tipe? Bagaimana Pak Budi menghadapinya?
tip apa yang penting dari Pak Budi selain Pak Budi mengatakan jangan dikasih produk bila ia belum daftar atau jadi anggota? Oke. Terima kasih. Kalau saya, sistem saya kan mungkin orang-orang sendiri-sendiri ya. Kalau saya, sistem saya kalau belum menjadi anggota, nggak saya kasih produk. Atau mencoba-coba produk kita, saya nggak kasih. Walaupun itu sakit apa, ya harus beli. Dan membeli itu dengan cara kita ke pertemuan. Dan itu pun kalau saya Bapak Ibu, kalau saya benar-benar produk saya tidak saya jual. Karena saya dapat membeli untuk dipakai. Itu loh, kalau sistem saya begitu. Untuk dipakai. Kalau seandainya dia akan membeli kepada kita, saya akan mengarahkan ke pertemuan. Kenapa? Saya ingin menjadi anggota. Kalau Bapak, saya bilang nih, saya pernah reserse. Dia minta produk, yaitu kopi. Nah, saya bilang, kalau kopi saya nggak jual ini. Tapi kalau mau gratis, ayo ikut saya bilang gitu. Ada pertemuannya. Nanti saya kasih gratis kalau mengikuti pertemuan. Nah, itulah yang kalau saya pengen ngajak orang. Jadi kalau kita memberi produk, dia belum bergabung, itu akan siap-siap diri kita kecewa. Kenapa? Karena dia akan, walaupun produk itu bagus di mata mereka, ketika kita kalau dia merasakan produk itu, pasti akan menjatuhkan produk itu. Kalau emang mentalnya kuat, silakan kan gitu. Kalau saya nggak mau produk PTBS ini direndahkan gitu. Saya ingin produk itu ketika memakainya ketika dia sudah bergabung. Itu kalau saya. Kenapa? Biar dia merasakan bagaimana cara menghormati kok produk kita gitu loh. Jadi saya nggak mau namanya dijatuhkan. Kayak pernah saya kasih itu karena saya juga pengalaman. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mengasih sampel ke orang dan orang itu yakin yakin nggak bakalan ikut kita, merasakan produknya karena gimana ya, pasti dia merasakan tuh produknya aja begini kan gitu. Walaupun tuh produk itu bagus, kalau dia belum bergabung itu akan menjatuhkan kita. Itulah intinya, pokoknya dia itu akan mengecewakan kita. Saya pernah ngasih Econek itu pada teman saya. Nggak berfungsi produk lu gini. Saya bilang, lu jangan ngomong begitu. Lu udah gue kasih, kamu udah saya kasih, kok masih begitu ngomongnya sama saya kalau gitu. Kalau emang bener-bener enggak, cobain, bener, gue bilang gitu. Rutin. Nah, karena produk kita ini, nah kalau kopi itu saya yakin reaksinya cepat. Tetapi kalau produk-produk yang lain kayak Bimek, kayak Hasbro ini harus rutin memakainya. Jadi kalau hanya cuman sedikit, hanya sekali kita minum, terasanya di mana kan gitu? Belum ada. Karena kita akan memperbaiki kesehatan kita dengan by step by. Jadi tingkat demi tingkat, sedikit demi sedikit gitu, memperbaiki tubuh kita menjadi sehat. Karena kita herbal, bukannya produk kita ini bukan produk dokter yang bisa menyembuhkan sakit di sini, tapi menimbulkan penyakit yang lain itu. Itu Pak Mukholil. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Bagaimana Bu Dokter, sudah terjawab? Tipe-tipenya belum dijawab. Itu kan tipe orang yang pengen nyoba-nyoba. Tipe yang lain gimana Pak Budi? Yang lain Pak Budi. Tipe-tipenya kan Pak Budi di bawahnya udah banyak tuh. Tipe-tipenya apa aja yang ditemukan? Biar dapat tips dari Pak Budi. Bu Arma bisa aja. Bu Arma ngerjain nih. Bu Arma, tipe-tipe orang-orang itu ya beda-beda.
Ada yang Bukan setelah tipenya mitranya Pak Budi yang dihadapi selama ini. yang udah gabung kan? Betul. Iya. Jadi tipenya beda-beda. Ada yang eh, tiba-tiba ngilang, ada yang saya telepon juga, saya ini katanya ntar saya mau ngikutin dulu, padahal dia udah nyicil terus, udah nyicil untuk istrinya, tapi dianya nggak pernah ngikut pertemuan, itu akhirnya ngilang. Itulah kalau kalau orang nggak mengikuti perkembangan atau pertemuan di PTBS ini. Kalau kita ini harusnya ada home sharingnya, ada home sharing itu harus hadir, ada seminar harus hadir di dalam eh, apa Zoom meeting seperti ini harus hadir. Nah, disitulah mental kita jadi kuat. Jadi orang-orang yang tim saya itu kebanyakan itu melempem, tapi nggak apa-apa. Nanti suatu saat kita kita akan terus kita gali, karena dia sudah gabung, ya ya harus kita benar-benar, karena kita udah mengajak beliau ya kita harus hubungi terus. Bagaimana? Ayo kita terus jalan. Bagaimana? Ayo. Nah, kenapa berhenti? Kenapa nggak jalanin? Nah, akhirnya kita kasih brosur untuk bisa dia jalanin. Orang itu kalau nggak dipaksa, memang sulit. Kadang-kadang gini, Bu Arma, orang itu butuh produknya doang, nggak butuh gabungnya. Tetapi dia gabung, ngasih 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 apa? Ngasih data, tetapi dia tidak menjalankan bisnisnya. Itu banyak sekali yang begitu. Inginnya dia dijalanin, apa kita yang jalanin, ya nggak bisa. Tapi referensi harus ada gitu loh. Kalau memang dia minta dijalanin, referensi harus ada. Siapa yang akan dihubungin, siapa yang akan di prospek gitu. Nah, itulah yang saya ini banyak banget tim saya yang melempem. Ini saja nih Bapak Mukholil. Nah, ini yang tangguh nih, kuat nih. Insya Allah sampai sampai rumah 1 miliar beliau kuat. Oke, Amin, amin. Bu. Amin, amin. Ibu gitu Bu Arma. Terima kasih. Oke, makasih sama-sama. Ya, terima kasih Bu Dokter. Pertanyaan kita cukupkan sampai di sini karena ya hari sudah malam. Saya sebagai moderator undur diri apabila ada salah-salah kata itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada hal yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bisa closing statement dulu dari Pak Heru dan Pak Budi mungkin. Oh ya. Silakan Pak Heru dan Pak Budi closing statement dulu. Baik, Dari Pak Heru. dari saya dulu. Ya, dari Pak Heru. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kita sudah punya niat untuk menjadi reseller daripada Best Corporation dan kita yakin, maka kita harus selalu istiqomah. Nurut apa yang diberikan petunjuk-petunjuk dari leader, ikutin saja, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita, impian kita akan segera terwujud dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Oke. Saya sedikit saja. Ayo Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, segera bergabung. Karena ragumu adalah rugimu. Kalau saya yang cuma sopir
Saya seorang pawang ular. Saya nggak bisa mengenal bisnis ini, tetapi bisa sukses karena Anda yang lebih hebat, yang lebih bisa, dan apalagi yang orang-orang S1, S2, S3, saya yakin ini adalah lumbung penghasilan yang luar biasa untuk masa tua kita. Jadi saya yakin Anda yang lebih bisa. Sukses itu yang pasti Bapak Ibu, kalau saya bisa, Anda bisa. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Bila ada kata-kata yang baik, itu adalah datangnya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Arizal. Ya, baik, terima kasih pada Bapak Mukholil.